Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Saat ini saya akan membicarakan sebuah tema yang berjudul public speaking. Rasa-rasanya sulit sekali kita mencari sebuah padanan kata public speaking ini. Meskipun bila diartikan secara harfiah kata public speaking, ya bisa saja diartikan dengan kata berbicara di depan publik. Tetapi ketika menerjemahkan secara harfiah berbicara di depan publik, apakah dengan demikian esensi pengertian public speaking sudah sedemikian terwakili? Mari kita membahasnya lebih dalam. Nah, seperti yang saya katakan tadi, masih belum ada ya pengertian kata public speaking yang pas. Jadi, rasa-rasanya istilah public speaking tetap kita gunakan, sekalipun masih di dalam bahasa Inggris. Nah, teman-teman, apakah ketika kita berbicara dengan orang lain, itu bisa dikatakan public speaking? Ya, bisa saja disebut public speaking dalam pengertian yang luas. Kita ketemu teman, 2 orang, 3 orang, di jalan, ngobrol, ngalor ngidul. Apakah dengan demikian bisa disebut dengan public speaking? Kalau pengertian public speaking dalam konteks berbicara lebih dari 2 atau 3 orang, ya bisa saja dikatakan public speaking. Tetapi di dalam konteks pengertian yang lebih spesifik, public speaking itu lebih dari sekedar bertemu, berbicara 2-3 orang atau lebih, berbicara di depan umum. Menurut arti dari kamus Merriam-Webster, dikatakan bahwa public speaking itu adalah the act or skill of speaking to a usually large group of people. Tindakan atau keterampilan berbicara di dalam kelompok orang banyak. Kalau kita melihat kata keterampilan ya, di sini skill atau aksi ya. Keterampilan itu kan mengindikasikan kemampuan yang unik. Sebuah keterampilan itu biasanya diperoleh melalui sebuah usaha dan latihan. Tentunya ada sebuah kepentingan yang sangat spesifik. Sehingga orang harus mempunyai keterampilan berbicara. Pasti ada sebuah tujuan yang penting. Bila tidak penting, tidak perlu dilakukan. Orang yang terampil selalu mempunyai kemampuan yang lebih dari orang yang sama sekali tidak terampil. Ya, kita dulu sering ya kedatangan sales, datang ke rumah, dan lain sebagainya. Saya yakin Bapak Ibu sales yang datang ke rumah itu menawarkan barangnya, pasti dilatih dulu. Tidak mungkin dia langsung menawarkan barang, ya, meyakinkan orang di rumah akan produk atau jasa yang ditawarkan tanpa proses latihan. Menurut David Serfsky, dia mengatakan public speaking is a continuous communication process. Nah, dikatakan lagi di sini suatu proses komunikasi yang berkelanjutan in which messages and signals circulate back and forth between speaker and listeners. Di sini pengertian public speaking lebih ditonjolkan dari aspek timbal balik, proses komunikasi timbal balik. Ya, tidak mungkin kita sebut public speaking kalau tidak ada penuturnya dan pendengarnya. Oke. Nah, di dalam konteks pertemuan itu ada informasi yang disampaikan. Ketika seseorang berbicara di depan publik, bisa saja dia berbicara menyampaikan informasi di dua arah. Karena ketika pendengar itu menerima informasi, dia juga menyampaikan feedback. Nah, bisa saja feedbacknya orang mandu-mandu, ya, atau geleng-geleng, atau tersenyum, atau sebaliknya, kelihatan marah dan sebagainya. Nah, itu adalah tanda feedback. Itu adalah tanda komunikasi pendengar. Nah, itu merupakan proses komunikasi. Jadi teman-teman, sebetulnya konteks itu sangat menentukan juga. Ya, konteks di mana komunikasi terjadi, di mana public speaking terjadi. Bahwa di dalam konteks public speaking itu ada strukturnya, ada aturannya, ada rambu-rambunya, melalui pendahuluan dulu, kemudian menyampaikan isi pesannya,
Nah, di dalam konteks yang lain adalah pilihan-pilihan kalimat atau kata-katanya, kemudian diakhiri dengan penutup dan lain sebagainya. Ada sebuah struktur yang kelihatan mendasari, yang memformalkan ya, pola tadi. Beda dengan pembicaraan kita dengan teman di misalkan di jalan atau di warung gitu ya. Memang pertemuan itu punya pola, tetapi tidak mengikat ya. Di dalam public speaking, ikatan atau aturan itu lebih kuat mengikatnya. Orang berbicara harus lebih hati-hati, ya, memilih diksinya, memperhatikan intonasi, memilih kalimatnya, lagu kalimatnya. Oke, nah itu berbeda sekali dengan pembicaraan di warung atau di kafe dengan teman yang lebih informal. Jadi konteks itu sangat menentukan bentuk public speaking. Nah, di sini diberikan contoh, misalkan pidato moderator, MC, Master of Ceremony, presentasi. Karena saking pentingnya, ya, punya nilai manfaat tinggi, dia dijadikan ilmu, retorika. Ya. Jadi pada saat zaman sebelum Masehi di Yunani, public speaking ini sebagai ilmu seni berkomunikasi secara lisan. Kita tahu bahwa Yunani merupakan satu-satunya negara ya yang modern pada saat itu, yang menjunjung tinggi demokrasi. Ya, demokrasi itu dicirikan adanya kebebasan orang berbicara. Kebebasan orang bicara menyampaikan maksud secara persuasif. Nah, bagaimana orang bisa mempengaruhi publik kalau dia tidak mampu berkomunikasi? Nah, dari situlah makanya seni berkomunikasi menjadi sebuah disiplin ilmu yang dipelajari pada saat itu, namanya retorika. Nah, agar tujuan komunikasi itu bisa tercapai dengan efektif, ya, efektif itu artinya orang yang mendengarkan pesan ini mengerti, memahami, dan akhirnya sepakat dengan apa yang disampaikan. Itu ada metode. Ya. Jadi metode adalah sebuah teknik cara penyampaian sebuah pesan di depan publik. Apa yang pertama? Yang pertama adalah impromptu ad libitum. Nah, metode ini adalah sebuah metode yang spontanitas, ya, tidak ada persiapan. Jadi teman-teman pada saat acara langsung ditunjuk untuk menyampaikan pidato. Misalnya, ya, mahasiswa melakukan kunjungan studi banding di kampus lain, dan pada suatu kesempatan di sebuah acara, salah satu dari Anda yang melakukan studi banding itu langsung ditunjuk untuk berbicara di depan publik. Nah, biasanya orang yang langsung ditunjuk itu, ya, tanpa ada persiapan itu biasanya lebih jujur. Ya. Kenapa demikian? Karena dia tidak punya waktu lagi untuk berpikir. Nah, hingga lebih jujur. Dan pendapat gagasannya ya spontan seperti tadi, ya, tidak bisa berpikir lagi. Ya bisa berpikir sih, tapi waktu yang sempit sehingga memaksa dia untuk segera menyampaikan pesannya. Jadi filter untuk memilih kata-kata itu sedikit lebih longgar. Nah, karena tidak siap dan gagasan itu harus dicari sedemikian rupa dengan waktu yang cepat, ya, sehingga orang itu terus berpikir, soal berpikir apa yang mau ngomong apa gitu ya. Kemudian ya tentunya akibat dari model yang spontanitas itu seringkali gagasannya itu tidak terlalu dalam, ya, karena tidak terlalu banyak dipikirkan. Sehingga seringkali tidak lancar karena terus berpikir idenya apa, mau ngomong apa. Gitu. Semuanya serba spontan, jadi tidak sistematis. Jadi antara satu pikiran dengan pikiran lain itu lompat-lompat. Ya, seperti yang saya katakan tadi, demam panggung. Ya. Demam panggung itu artinya orang yang sedang tertekan. Ya, yang berikutnya adalah reading complete text, jadi membaca. Nah, teknik ini seperti yang tertulis itu, jadi membaca. Jadi idenya tertulis. Nah, biasanya kalau ide tertulis semuanya kan tertata, tersusun, dipikirkan lebih dulu, lebih awal, baru bicara. Nah, kenapa demikian? Pasti ada sebuah tujuan ya, supaya penyampaiannya lebih sistematis, orang yang kata-katanya dipilih dengan baik, jadi audiensnya lebih mengerti. Nah, biasanya metode ini dipilih untuk menyampaikan hal yang penting, sehingga tidak ada salah interpretasi. Seperti yang saya katakan tadi, punya banyak waktu untuk persiapan, jadi kata-katanya bisa dipilih, idenya juga bisa lebih
dipikirkan hubungan antara satu kalimat dengan kalimat lain sehingga membentuk sebuah pesan yang baik itu bisa disusun dengan baik, dilatih di rumah cara melafalkan dengan baik, sehingga kesalahan-kesalahan itu bisa diminimalisir. Tetapi ya, ada juga kritik nih ya. Jadi orang yang terlalu membaca teks itu kelihatannya kaku gitu ya. Ya tidak ada interaksi karena dia dengan audiens ya, karena dia terpaku dengan teks. Metode yang berikutnya itu mengingat. Nah, ini sebetulnya bagus juga sih ya. Jadi ketika kita mampu mengingat konsep, ya, ada juga loh orang yang punya kemampuan mengingat itu bagus, sehingga seolah-olah dia tidak menghafal, ya, padahal dia menghafal. Jadi lancar. Jadi antara satu kalimat dengan kalimat lain itu flow-nya bagus banget. Ya. Menghafal itu kan butuh latihan ya. Jadi dia melatih dulu lebih awal ya, beberapa kali dan seterusnya. Sehingga kesan orang yang mendengar itu, wah ini lancar sekali, ini orang yang pintar sekali. Tapi ya sekali lagi ini membutuhkan effort yang tidak kecil karena kemampuan mengingat itu tiap orang kan berbeda. Nah, jadi kalau teman-teman ya punya tantangan ya dengan kemampuan daya mengingatnya, saya rasa metode ini juga mungkin bisa dipikirkan kembali. Namun ya tidak ada salahnya juga sih menggunakan metode ini apabila memang ya pidato tidak terlalu panjang gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah extempore using note. Nah, ini mengambil poin-poin dari ide atau pokok pikiran yang mau disampaikan dalam sebuah event. Jadi tidak semuanya dibaca, tapi intinya saja ditulis sehingga dari inti itu bisa menyampaikan gagasan ya secara sistematis. Hanya saja sekalipun intinya ya, kadang-kadang juga kita tidak selalu lancar di dalam menyampaikan ini. Ya. Hanya saja ini kelebihannya juga banyak gitu. Ya. Kelebihannya adalah kita tidak terlalu banyak effort untuk menulis persiapan gitu ya, untuk menulis kalimat dari kalimat lain kemudian kita menghafal, tidak. Tapi kita membiasakan diri bahwa dengan menyampaikan yang ide pokok tadi, ya mempersiapkan ide pokok tadi, kita terbiasa untuk merangkaikan satu ide dengan ide yang lain, kalimat satu dengan kalimat yang lain, sehingga penyampaiannya lebih terarah. Tapi sekali lagi kalau teman-teman juga belum terbiasa dengan ini, ya silakan. Jalan keluarnya adalah mengkombinasikan dari berbagai macam metode tadi. Oke baik teman-teman, saya kira itu saja dulu kali ini ya. Nanti kita akan bahas lagi tentang topik public speaking. Terima kasih, sampai jumpa.